insan kembangan jadi bedol. Gantungkan cita-citamu setinggi langit, gantungkan hayalanmu setinggi langit, gantungkan angan-anganmu setinggi langit, gantungkanlah pikiranmu setinggi langit. Hari kemarin adalah perjuangan, dan hari ini jalanilah. Hari esok adalah milik Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu. Allahumma lakal hamdu Ala ma'rifatik. Wa binuri ruhika. Arafna. Wa bifadlika. Istaghnaina. Wa ja'alna minar rasidin. Bismillahi. Tawakkaltu. Alallahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah sampaikan bahwa kita ada perubahan jadwal acara. Maka acara penutupan dan penyerahan sertifikat sekaligus ramah tamah itu nanti dilakukan besok jam 8 malam sampai selesai. Peran dan kedudukan perempuan di alam rasi yang akan disampaikan oleh Ibu Megi Tribuana, Sarjana Hukum, Master Notaris. Tahun 1997 berarti sudah bergabung selama 20 tahun pada Ibu Megi Tunggasari. Tidak ada sedikit pun niat untuk menggurui bapak-bapak yang di sini bahwa abang itu kan tidak pernah jadi perempuan, tidak tahu rasanya bagaimana perempuan. Bahwa apa yang saya tulis, apa yang saya paparkan nanti, janganlah itu dianggap sebagai suatu kebenaran yang mutlak. Ini hanyalah pendapat, hanyalah pemikiran. Barangkali cocok ambil sebagai rekomendasi. 5, yang pertama adalah jiwa kepemimpinan dalam diri perempuan atau leadership on women. Kemudian yang kedua, perempuan bagaikan tanaman bagi laki-laki atau pasangan. Selanjutnya, tidak mungkin salah pemberian Tuhan dalam memilihkan perempuan sebagai pasangan. Selanjutnya, pentingnya menularkan kepercayaan diri pada perempuan. Dan yang terakhir, melibatkan perempuan dalam pembelajaran diri di lingkungan rasi dengan metode membangun kesadaran dan kepercayaan diri. Perwakilan dari Sidoarjo, Jawa Timur. Nama Bambang. Istri memang keburuan kalau dia pulang terlambat itu, walaupun bina itu kalau kayak saya malam tadi. Tapi kan nggak langsung. Istri hanya mempersiapkan apa yang perlu saya bawa. Kalau dulu katanya pulangnya berapa hari gitu, saya tak berangkat dulu. Nanti nyampe tujuan, rencana mau pulang tak kasih tahu. Mana yang lebih baik? Istri yang cemburu pada suaminya, atau suami yang cemburu pada istri? Nama saya Dede Suparjo dari Bandung. Yaitu bisa nyambung dari sini misalnya, Tuhan tidak akan pernah salah memberi kamu
kepada setiap imam. Tapi imam itu harus bisa mendengarkan setiap suara, setiap keluhan dari seorang makmum. Nama saya Ronaldo, pos 7 Bedoro. Ya, kuasain dulu Pak. Kenapa perempuan selalu marah-marah kalau kurang duit? Itu pertanyaan sudah poin tadi Pak Sudari. Ya, ini tolong dijawab. Karena rata-rata sudah pada merasakan perempuan ya. Nggak pernah jadi perempuan tapi merasakan perempuan ya. Ada semangat ceritanya. Kalau Bapak gimana? Siap nggak kira-kira? Siap menolak atau siap menerima? Pertanyaan Pak Sundari belum dijawab nih Bu. Memangnya cuma perempuan aja yang marah-marah kalau kurang duit? Bukannya pengayuh lebih galak lagi kalau kurang duit? Jujur, ayo, jujur. Kita relax sebentar sebelum kita memasuki materi yang berat. Kita olahraga mau merah di tempat ya. Yaskum yang malam hari ini akan membawakan sesi hubungan antara Yaskum dengan Rasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Alhamdulillah wasyukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Saudara-saudara lahir batinku yang saya kasihi, kita berdiskusi melakukan kajian mendalam tentang hubungan struktural dan fungsional Yaskum Indonesia dan Rasi. Tadi barusan kita bergoyang-goyang mengikuti irama mau mereh. Sebenarnya itu sebuah simbol. Ada sebuah keseimbangan aspek fisik dan batiniah antara lahiriah dan batiniah. Itu juga adalah keseimbangan. Ada perempuan, ada laki-laki, ada siang, ada malam, ada dunia dan ada akhirat. Tapi oleh Abang kemudian dilakukan sebuah perubahan yang cukup signifikan. Dibentuk dua organisasi. Yang satu adalah Yaskum Indonesia untuk mengenang peristiwa-peristiwa atau paling tidak secara historikal bahwa nama Yaskum itu tidak pernah pudar, tetapi peran dan fungsinya ini digeser. Kemudian dibentuk Rasi. Dia lebih bersifat ke dalam. Kalau Yaskum Indonesia itu bersifat keluar, tetapi di dalam itu masing-masing kita yang mengetahui. Ini adalah sebuah pasangan. Begitu juga dalam organisasi ini. Abang menitip pesan bahwa Yaskum Indonesia itu kiprahnya adalah keluar. Kalau Rasi itu dia bersifat ke dalam dan lebih pada pengenalan ketauhidan. Tapi ini tidak cukup kata Abang. Selama 20 tahun kita orientasinya itu selalu ke dalam. Secara struktural, kedua organisasi ini pada posisi yang setara dan seimbang. Ahmad Sudarso sampai ke Kalimantan. Potensi usaha baru berkembang kembali. Yang kami lakukan yaitu eksekusi pupuk. Potensi-potensi kerjasama pelaku untuk kerjasama itu ada, dibantu untuk modalnya dari Yaskum pusat ini. Halaman 9 itu jembatan menuju intuisi dan pemikiran Ruhi Abang Bulgar. Tokoh filsuf malam ini insya Allah akan hadir di tengah-tengah kita. Mari kita kritisi, mari kita daras, mari kita klarifikasi, mari kita investigasi siapa beliau ini, apa yang pemikiran Ruhi ini. Sehingga saya petakan jembatan menuju alam ruhi itu kita dekati dengan ilmu logika.
Kemudian kita dekati dengan ilmu metafisika. Ya, definisinya sudah ada ya. Teologi. Teologi bil khusus teologi wahyu, teologi Al-Qur'an. Supaya tidak terlalu ini. Kita daras abang dari ilmu kalam, silakan itu ya. Kita daras abang dari ilmu tasyawuf. Kita daras abang dari ilmu psikologi yang tadi malam disampaikan oleh senior kita Dr. Abi Muntaha. Psikologi spiritual. Saya mendeskripsikan, saya menghayalkan, saya mengimajinasikan abang itu adalah filsuf. Orang yang telah memenuhi syarat kompetensi sebagai filsuf. Coba buka itu definisinya filsuf apa itu? Di halaman awal. Filsafat adalah pandangan hidup seorang atau kelompok orang yang merupakan konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan. Mari kita klarifikasi. Abang kurang lebih antara 35 sampai 40 tahun terakhir mengapresiasikan, mewakafkan hidupnya untuk apa yang disebut ruhi. Penjelasan-penjelasannya nanti cukup banyak dan itu bisa diklarifikasi dengan abang, bisa ditanyakan kepada abang. Salah memilih tauhid, resikonya saya tidak bisa balik lagi ketika saya sudah mati. Belum ada satu contoh pun ketika orang mati hidup kembali. Salah memilih aliran abang ini, tas komedi, resikonya besar. Dan secara pribadi sampai hari ini saya selalu mendaras, membuktikan benarkah apa yang diajarkan abang kepada saya. Testimoni pertama dibaca, apa definisi proposisi filsafat dengan postulat, bisa membuat proposisi, dan itu harus menjadi kompetensi dari pendapat, sehingga dalam dialektika bisa disampaikan dengan rasional. Pesan kembangan, pesan kembangan. 4 bulan sebelum Aki wafat, Aki berjamaah di Tangerang, dan abang dapat rekamannya dari Pak Agim Bandung. Di situ Aki itu mengatakan bahwa saksi diri yang tidak bisa bohong itu adalah waktu kamu di perut ibu itu tiupan ruh, kalau Aki bilang ruh. Nah itulah dia. Itu masih ada rekamannya, dan abang juga tahu itu setelah Aki wafat kurang lebih 2 tahun. Nah sedangkan dulu abang juga berpendapat bahwa saksi diri adalah ruh, tapi Aki tidak pernah benarkan. Dari tahun 84 kamu sudah gambar, kasih definisi, Aki tidak pernah juga memperhatikan pertanyaannya apa. Cuma uniknya setelah 95 itu kenapa Aki bicara ke situ, dan abang sangat meyakini itu. Ya, jadi abang sangat meyakini bahwa saksi diri adalah si ruhnya Tuhan. Jalanlah keyakinan abang tadi. 2013 akhir, abang ketika ketemu Pipi di Bandung, nah ini ada Pak Hasyiri, ada Pak Muntaha, ada Pak Uku. Di situ tiba-tiba pikiran abang berubah. Oh ternyata si Ruhi, si saksi diri bukan Ruhi. Nah setelah abang cross check lagi, periksa lagi, cari lagi dengan baik, ternyata memang bukan. Nah kalau coba pendapat Dede selama ini tidak bisa bohong dalam diri kita ini yang mana? Coba apa ada? Kalau dirasa itu ada. Dari mana rasa itu dapat? Sekarang gini, abang kasih contoh. Sedari kecil kita diajarkan orang tua, guru, dan kita belajar agama, mencuri itu salah. Nah kita yakini bahwa mencuri adalah salah. Kita kunci di akal kita, mencuri salah. Dalam waktu tidak lebih 24 jam, maka keyakinan mencuri itu salah ditransferlah dari otak manusia ke dalam jiwa. Ditangkap oleh jiwa manusia, mencuri adalah salah. Dalam waktu beberapa jam lagi kemudian si jiwa ini mentransfer lagi itu salah, itu ada masuk ke dalam kolbu ke hati manusia, terkunci di situ dia. Di kolbu ini terkunci. Nah satu saat, namanya akal pikir ini, otak ini kan banyak perubahan, bergerak di sangat dinamis otak ini. Saking banyak bergerak, tiba-tiba pada suatu saat ada kesempatan orang ini untuk mencuri dan nggak ada orang lain. Akhirnya dia langsung berpikir dia akan mencuri, dia akan ambil ini barang. Nah ketika dia akan ambil, itu si hati berteriak melalui jiwa, jangan. Jadi dari mana ini ceritanya? Ini kan otak manusia yang meyakini mencuri adalah salah. Setelah masuk kolbu ini terkunci dia, kalau merah ya merah, putih ya putih, hijau ya hijau. Salah ya salah, benar ya benar.
Maka pada suatu saat orang otak ini ingin mencuri, maka berteriaklah si hati tadi melalui jiwa dan masuk otak manusia lagi, jangan. Ada kan, semua kita merasakan itu kan. Nah, kenapa rasa itu ada? Karena dari otak kita asalnya. Seandainya kita tinggal di hutan dan kita tidak tahu bahwa mencuri itu salah, mungkin nggak ada bahasa itu. Seekor binatang mengambil makanan orang lain, dia tahu nggak dia salah? Mengambil temannya punya, nggak tahu nggak dia salah? Tapi kalau diajarkan itu salah, dia tahu salah. Sama seperti manusia, bisa dipahami. Ya, perasaan, keyakinan kita mencuri itu salah, maka dari otak ini, dari otak yang kasar masuk ke dalam otak yang paling halus, namanya fuad. Fuad adalah akal yang paling halus. Dari situ dia masuk, dia transfer ke dalam jiwa manusia. Dalam jiwa dia transfer ke dalam hati. Maka Tuhan dalam Quran mengatakan, jangan kamu kotori hatimu walaupun sebiji zarah. Kenapa? Karena nanti kamu sulit membersihkannya. Nah, kalau otak ini sudah kotori hati dengan input yang kotor, dia masuk. Mau gini, kita kesal sama orang, bencilah kita sama orang. Benci lewat pikiran, masuk dalam jiwa, dikunci di hati. Ya kan? Nah, itu ada nokta, ada flek, ada titik noda di dalam jiwa manusia, hati manusia. Itu sulit dibersihkan. Contoh berikutnya, kita sadar kalau kita benci ini salah. Kenapa saya harus benci orang itu? Orang itu sudah minta maaf sama saya sudah maafkan. Kenapa begitu ketemu kok masih nggak pas? Ada nggak perasaan? Ya. Kenapa itu terjadi? Karena titik noda yang di hati itu nggak segampang itu dibersihkannya. Bekasnya masih ada. Dan ini sulit dibersihkan untuk orang-orang luar. Tapi alhamdulillah di kita ada berkat si Rugi tadi, cepat hilangnya itu. Walaupun di kita pun nggak segampang itu, tapi kalau sudah kenal dengan baik, cepat dia hilang. Bisa dipahami. Gitu. Ya. Jadi kira-kira saksi diri siapa? Kalau itu saksi diri berarti dari hati, dari otak manusia. Asalnya dari akal makhluk. Tatkala cabang bayi yang ada dalam kandungan, kemudian summa sambahu wa nafakha fi ruhi, ya, di mana kelanjutan dari ayat tersebut, sam'a wal basar wal afidah qalilan ma tashkurun. Jadi ayat itu membenarkan bahwasanya yang dinamakan fuad ini bukan hati. Karena setelah ditiupkan roh, kemudian di situ bisa memandang, bisa mendengar, berarti itu bukan pekerjaan hati, pekerjaan pikiran. Maka kalau abang menyampaikan bahwasanya fuad itu adalah halusnya pikiran, inilah yang memang baru adanya di rasi. Referensi semua di kalangan ulama-ulama menafsirkan tentang ayat tersebut bahwasanya fuad itu adalah hati. Tetapi kalau kita kaji secara dalam lagi, bahwasanya tatkala ditiupkan ruh dia bisa memandang, bisa mendengarkan, itu adalah kerjaannya fuad. Disebut ada afidah. Qalilan ma tashkurun. Namun sangat sedikit sekali yang pandai untuk mengoreksi, untuk mendalami. Jadi kajian di rasi ini memang luar biasa, setapak demi setapak. Itu abang menemukan.